Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan karunia nikmatnya. Salawat serta salam mari kita selalu haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau hingga yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, pernah ada orang bertanya tentang peperangan-peperangan di zaman-zaman awal-awal Islam. Mereka beranggapan bahwa Islam itu disebarkan dengan pedang. Jadi Islam itu disebarkan dengan pedang, anggapan mereka. Nah, sekarang kita buktikan apakah benar tuduhan itu. Jadi di zaman-zaman itu sampai zaman-zaman tahun 1900-an itu, Bung, ya. Itu belum ada administrasi negara yang kita sebut dengan, kalau kita mau keluar negeri apa namanya, Pak? Visa, satunya paspor dan lain-lain, ya. Sehingga untuk mengamankan daerah-daerah tersebut maka diperlukan, kalau dalam bahasa Arabnya namanya fathu. Fathu itu buka, ya, fathu. Bukan penaklukan sebenarnya, tapi diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi penaklukan. Kalau takluk seakan-akan dijajah. Tetapi bahasa Arabnya adalah fathu, buka. Sebab kalau tidak ada pembukaan, maka kalau ada orang yang mau berdagang sampai ke wilayah tersebut, maka tidak ada jaminan keamanan dan lain-lain. Sehingga diperlukan fathu atau pembukaan daerah. Apalagi kalau kita melihat kisah tentang Persia dan Romawi, ketika orang-orang murtad di zamannya Sayyidina Abu Bakar itu melawan Madinah, maka wilayah-wilayah yang bersinggungan dengan wilayahnya muslimin, yaitu Romawi dan Persia, itu membantu orang-orang murtad ini, maka perlu diperangi atau dibuka. Kalau nggak ditaklukkan, maka selamanya akan menjadi ancaman bagi negara tersebut, terutama Madinah pada waktu itu. Itu yang pertama alasannya, Pak. Kenapa kok perang terus kan gitu? Kemudian yang kedua, Indonesia itu, ini adalah wilayah terbesar penduduknya adalah Muslim, sehingga Indonesia ini menjadi kebanggaan para debater. Nama debater, Pak? Debater, orang yang profesinya sebagai pendebat. Debater internasional itu ketika orang mengatakan bahwa Islam itu disebarkan dengan pedang, maka mereka pasti akan menyebut negara kita, Indonesia. Mereka akan mengatakan, coba kamu sebutkan tentara Islam mana yang pernah memasuki Indonesia sehingga Indonesia takluk dan menjadi Islam. 80% atau 90% itu, ya. Maka mereka kemudian akan KO, knockdown, knock out, KO. Ini Indonesia, jadi tidak ada tentara muslimin yang kemudian membawa pedang menyebarkan agama di Indonesia. Masya Allah, luar biasa. Nah, akhirnya begini, Pak, di wilayah negara Islam yang di Timur Tengah itu memang penaklukannya melalui perang. Maka ketika ada suatu masalah, sampai sekarang isinya perang. Tetapi di Indonesia, Pak, di Indonesia nih, walaupun sesama Muslim, di Indonesia ini walaupun gontok-gontokan seperti apapun,
itu tetap penyelesaiannya adalah pengadilan, tidak sampai perang antar muslim. Tapi di luar sana Pak, seperti di Putih, di Yaman, itu antar muslim perang. Ya karena memang historisnya begitu. Tapi Indonesia luar biasa. Ada perseteruan yang sampai sekarang belum selesai, perseteruan tentang Habib, ya. Habib. Baik yang pro maupun yang kontra, tidak sampai Pak. Pedang-pedangan tidak sampai. Tetap dalam koridor hanya menggunakan kata-kata dan kajian. Kira-kira begitu ya. Jadi tidak ada tentara muslim satupun yang dulu pernah menaklukkan Indonesia. Tetapi Indonesia mayoritas, bahkan diakui seluruh dunia bahwa Indonesia ini adalah muslim terbesar di dunia. Para jamaah sekalian, kemenangan di Medan Qadisiyah itu merupakan salah satu pembuktian atas janji Allah dan Rasul-Nya. Sekarang kita flashback ke belakang atau kembali ke belakang. Ketika terjadi penggalian parit, masih ingat Bu nggih? Perang napa naminipun parit niku? Perang Khandaq. Khandaq itu bukan bahasa Arab, tapi bahasa Persia. Khandaq atau parit. Sementara perang itu sendiri sebenarnya disebut dengan perang Ahzab. Ahzab itu gabungan daripada beberapa tentara, pasukan. Sehingga disebut dengan Ahzab. Kalau satu pasukan disebut dengan Hizbun. Ini Ahzab. Kalau dulu Indonesia pernah diserang itu namanya sekutu, sekutu. Ahzab. Nah, saat Nabi mendapatkan laporan bahwa ketika penggalian parit itu ada sahabat yang menemukan batu besar menghalangi penggalian, semua sahabat tidak bisa memecahkan, kemudian lapor kepada Nabi. Nabi kemudian turun dan mengangkat godamnya tinggi-tinggi sambil mengucapkan takbir Allahu Akbar. Godam itu dihantamkan ke batu tersebut. Maka dari hantaman godam itu terpeciklah api itu. Cerat gitu ya, seperti orang ngelas itu ya. Karena benturan antara benda padat ya. Batunya juga padat, keras. Kemudian godamnya juga keras. Kemudian Nabi mengatakan Allahu Akbar. Aku diberi kunci-kunci Syam. Dan dari tempatku ini saya melihat istana-istana merah negeri Syam. Maka umatku nanti suatu saat akan sampai ke sana. Yang pertama, Pak. Syam, Bang, ya. Yang pertama Syam. Syam itu terdiri dari sekarang menjadi 4 negara, yaitu Palestina, Syria, Lebanon, satunya apa? Oh iya betul, Yordania, Yordania. Palestina, Syria, Lebanon, Yordan. Itu namanya dulu Syam. Syam. Bukan Syam Irawan, bukan. Kalau Syam Irawan ini sebelah kita. Kemudian yang kedua, ini masih batunya masih retak, Pak. Kemudian Nabi mengangkat lagi dengan takbir, lalu dihantamkan godam itu, Allahu Akbar. Maka batu itu semakin merekah dan Nabi kemudian mengatakan, dari tempatku ini, aku melihat istana-istana putih di Madain. Istana-istana putih di Madain. Dan umatku nanti akan sampai ke sana. Mana Pak nama Madain? Persia. Persia. Itu pusatnya, pusat pemerintahnya di Madain. Istananya namanya Ctesifon. Itu bentuk istananya atau warna istananya adalah putih. Kalau Syam tadi merah, kemerahan. Masya Allah. Kemudian yang terakhir, godam yang terakhir itu memercikan api. Kemudian beliau juga mengatakan, aku telah diberi kunci-kunci Yaman. Nah kalau Yaman ini sebelum Nabi wafat sudah
mengakui Islam, sudah takluk Pak, tanpa peperangan, Yaman. Dari tempatku ini saya melihat gerbang-gerbang kota San'ah. Kota San'ah itu Yaman. Yaman itu takluk sebelum Nabi wafat. Bukan takluk karena tidak ada perang, ya, tetapi dengan kelembutan. Masya Allah. Jadi kemenangan di Persia ini adalah salah satu bukti bahwa janji Allah dan Rasulnya itu nyata. Masya Allah. Ya. Maka para jamaah sekalian, setelah kemenangan di Medan Qadisiyah, Sa'ad bin Abi Waqqas mengutus seseorang yang bernama Sa'ad juga, tetapi bin Umayliyah Al-Farazi namanya. Sa'ad bin Umayliyah Al-Farazi. Ini diutus untuk menyampaikan surat yang isinya adalah berita kemenangan tadi Pak, kepada Amirul Mukminin yang berada di Madinah. Masya Allah. Nah sekarang kita lihat Madinah. Sejak sampainya berita bahwa pasukan muslimin sudah berhadapan-hadapan dengan pasukan Persia di Qadisiyah, setiap pagi Pak, Amirul Mukminin, siapa namanya? Sayyidina Umar bin Al-Khattab, ya. Waktu itu Sayyidina Umar bin Al-Khattab, ini setiap pagi pergi ke pinggiran kota Madinah yang mengarah kepada arah Persia. Untuk apa? Untuk apa kira-kira Pak? Untuk mencari tahu kabar bagaimana perang di Qadisiyah. Masya Allah, setiap hari. Hampir 1 bulanan itu beliau selalu berada di pinggiran kota, mulai pagi sampai menjelang zuhur. Bayangkan di Mekah, ya. Di Mekah itu kalau waktunya panas, menjelang zuhur itu panasnya bukan main. Sehingga Nabi ketika mau hijrah Pak, itu menemui Sayyidina Abu Bakar itu di saat-saat waktu zuhur itu. Karena tidak ada orang satupun yang keluar dari rumah karena panas. Jadi aman gitu. Masya Allah. Panasnya luar biasa. Dan Sayyidina Umar itu berhari-hari, bahkan hampir 1 bulan, setiap pagi menuju ke pinggiran kota Madinah untuk mencari tahu kabar tentang Persia. Maka setiap ada orang asing yang masuk ke Madinah, beliau lalu bertanya, "Wahai Tuan, apakah engkau dari Persia?" Kalau dijawab iya, maka beliau kemudian bertanya, "Wahai Tuan, beritahu aku tentang kabar dari Persia." Itu pasti beritanya menyebar Pak kalau terjadi sesuatu. Hingga suatu hari, ketika panas matahari mulai membakar kulit, jadi menjelang zuhur ini, terlihatlah oleh beliau seorang penunggang kuda yang kelihatannya asing, ya, kelihatannya asing, dari arah Persia, arahnya dari Persia. Dialah utusan daripada Sa'ad bin Abi Waqqas. Sinten nama ini kalau mau? Sa'ad juga, Sa'ad bin Umaylah Al-Farazi. Maka dengan sorot mata penuh harap, Sayyidina Abu Bakar ini kemudian bertanya, "Wahai Tuan, engkau dari mana?" "Aku datang dari Qadisiyah," dijawab oleh utusan Sa'ad ini. "Wahai Tuhan, tolong ceritakan kepada saya apa yang terjadi di sana." Maka kemudian utusan Sa'ad ini, yang bernama Sa'ad bin Umaylah ini, sambil menunggangi kudanya pelan-pelan, sementara Sayyidina Umar mengikuti dari belakang Pak. Masya Allah, dari samping, ya dari belakang gitu. Kemudian menceritakan, pasukan muslimin telah berhasil mengalahkan pasukan Persia. Rustum, kemudian Jalinus, dan puluhan ribu pasukan Persia telah gugur dalam pertempuran itu. Masya Allah, sungguh pertemuan yang sangat dahsyat, yang belum pernah dialami oleh bangsa Arab pada waktu itu. Ini sambil cerita, sambil jalan Pak, terus begitu. Maka dengan tetap berada di atas kuda,
Orang ini terus bercerita sampai nanti masuk ke kota Madinah. Kemudian Sayyidina Umar kembali bertanya, "Wahai Tuan, berapa korban atau jumlah korban di masing-masing pasukan?" Lalu dijawab oleh Sa'ad, ini utusan Sa'ad bin Abi Waqqas, di pihak Persia sekitar 50.000 pasukan gugur. Sedangkan di pihak muslimin ada sekitar 8.500 pasukan. Masya Allah. Mendengar ada 8.500 pasukan yang gugur, Sayyidina Abu Bakar ini tidak bisa memendung air mata. Air matanya langsung mengalir di pipinya. Masya Allah. Kemudian utusan saat ini mengatakan, "Wahai saudaraku, bisakah engkau tunjukkan di mana aku bisa menemui Amirul Mukminin?" Karena Sayyidina Umar ini posisinya mendengar berita tadi, Pak, air matanya masih mengalir, kemudian dia tidak begitu memperhatikan pertanyaan daripada Sa'ad bin Umailah ini. Terus saja mengikuti dari belakang. Masya Allah. Sampai masuk ke kota Madinah. Ketika masuk ke kota Madinah, Sayyidina Umar ini kemudian memberikan salam setiap orang yang ditemuinya. "Assalamualaikum ya akhi." Kemudian dijawab, "Waalaikumsalam wahai Amirul Mukminin." Masya Allah. Maka yang di atas ini tahulah bahwa sebenarnya yang di sampingnya atau yang di belakang itu adalah Amirul Mukminin. Begitu terkejutnya, bagaikan disengat listrik, dia langsung turun, Pak. Dia langsung turun, kemudian mendekati Sayyidina Umar. Masya Allah. Inilah Sayyidina Umar. Kemudian Sa'ad bin Umailah ini mengatakan, "Wahai Amirul Mukminin, kenapa engkau tidak memberitahu aku?" Kira-kira begitu. Kata Sayyidina Umar, "Itu tidak penting. Yang penting adalah berita yang engkau bawa. Jadi itu tidak penting. Saya ini presiden atau bukan, yang penting adalah berita kemenangan dari Persia." Kemudian utusan saat ini mengatakan, "Aku adalah Sa'ad bin Umailah, utusan dari Sa'ad bin Abi Waqqas untuk memberikan surat kepadamu." Kemudian surat itu diberikan kepada Sayyidina Umar, yang isinya adalah sebagai berikut. Jadi kisah sedikit tentang perang. "Allah memberikan kemenangan kepada kami atas pasukan Persia setelah melalui peperangan yang panjang. Pasukan muslimin harus berhadapan dengan pasukan yang jumlahnya belum pernah mereka jumpai sebelumnya." Ini isi suratnya, Pak. "Mereka terus menyerang dan pasukan muslimin terus mengejar sampai melintasi beberapa sungai dan puncak-puncak gunung. Pasukan muslimin menyadari bahwa Allah lah yang maha mengetahui apa yang terjadi setelahnya. Lalu mereka bermunajat dan membaca Al-Quran di malam hari. Tetapi mereka bagaikan singa-singa yang siap menerkam ketika hari mulai siang. Mereka sangat berharap anugerah kesyahidan, walaupun ternyata belum ditakdirkan untuk mereka." Yang saya tadi berapa, Pak? 8.500. Berarti masih sisa berapa? Kalau 40.000 itu 32, 31.500.000. Jadi yang belum syahid itu. Nah, bahaya kalau syahid semua, Pak. Berarti kalah. Tetapi spirit untuk mendapatkan kesyahidan itu luar biasa. Ini yang disebut dengan pasukan berani mati. Spirit untuk mendapatkan kesyahidan itu luar biasa. Cuman kalau syahid semua ya berarti kalah, Pak. Tetapi Allah tidak menginginkan begitu. Kalau syahid semua, agama ini mandek di situ. Masya Allah. Sayyidina Umar kemudian setelah membaca surat ini,
menuju ke masjid lalu berpidato di depan penduduk Madinah yang sudah memang berhari-hari berkumpul untuk mendapatkan berita itu. Masya Allah. Maka kemudian selain membacakan surat yang dari Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian beliau berpidato juga. Maka berita kemenangan ini kemudian disambut dengan takbir yang beruntun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus demikian. Maka gelombang kegembiraan ini bukan hanya menang bal-balan, Pak. Menang bal-balan dikarak sedemikian rupa pemainnya. Sampai putar-putar di semua sudut-sudut kota. Ini menang melawan negara adikuasa pada waktu itu. Maka kegembiraan itu luar biasa juga. Lalu Sayyidina Umar berpidato, demi Allah, aku ini bukanlah raja yang menghambakan kalian. Jadi saya ini bukan raja, terus kamu itu hamba bagi saya, bukan. Tetapi aku adalah hamba Allah yang diberi amanah. Aku merasa puas jika harta-harta itu saya mampu menahan diri dan harta itu akan saya kembalikan kepada kalian semua sehingga kebutuhan-kebutuhan kalian tercukupi. Dan aku akan merasa sedih ketika harta itu sampai ke rumahku sehingga harta itu tidak jadi saya bagikan kepada kalian. Maka harta itu hanya akan membuat senang sesaat, sementara kesedihan akan menjadi sepanjang masa. Itu kata Sayyidina Umar. Jadi para jamaah sekalian, ketika Persia itu takluk, ini kan baru Qadisiyah. Nanti ada perang lagi yang besar, perang kecil-kecil terus besar, namanya perang Nahawan. Baru nanti kotanya Persia. Kenapa kotanya, Pak? Madain. Baru nanti kotanya Madain. Setelah kotanya takluk, Pak, emas yang dikirimkan ke Madinah itu kalau ditumpuk-tumpuk ini tingginya melebihi Masjid Nabawi. Masya Allah, itu emas. Kekayaannya luar biasa. Bahkan napa niki yang dipakai raja ini napa, Pak? Mahkotanya Kisra Yazdajrid tadi dulu namanya Yazdajrid. Itu bukan dipakai begini, Pak. Tetapi karena berat dan besar, itu dicancang tali kiwa tengen. Cancang tali kiwa tengen, kalau pas posisinya nggak berada di singgasana, ditarik naik ke atas. Ketika orangnya duduk, tali itu dikendorkan, kemudian dipasang begini. Bukan diambil dipasang begini, tapi berada di atas. Terbuat dari emas. Saking kayanya, Pak. Bahkan nanti karpetnya itu tebelnya 10 cm loh, Pak. Karpet. Kalau jenengan 10 cm kan kasur gabus itu. Kasur gabus apa? Spon itu nggih. Itu karpet, Pak. Istananya itu terbuat lantainya karpet 10 cm. Dibagi-bagi seluruh pasukan itu masing-masing mendapatkan sak solatan nih. Sak tempat sholat, 40.000 dibagi-bagi mendapatkan sak sholatan. Berapa lebar, luasnya istana Madain itu bisa dibayangkan. Jadi ketika Persia itu takluk semuanya, emas yang dikirim ke Madinah itu tingginya melebihi Masjid Nabawi, luar biasa. Itulah ghanimah yang nanti akan dikirim ke Madinah. Sangat banyak jumlahnya. Nah, para jamaah sekalian, lalu peristiwa apa lagi yang akan terjadi setelah ini akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Demikian, kurang lebih mohon maaf. Mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.